Orang Wahabi itu tukang nipu umat. Ya, saya ngomong terbuka nih, live streaming. Makanya mereka kalau diajak dialog dengan saya nggak mau, bisanya membuat fitnah di belakang. Kalau diajak ditantang dialog langsung ketemu, sok di pengajiannya siap saya. Tidak pernah mau mereka. Dari dulu saya datangi. Ada yang MA gelarnya, MA itu S2. Dari mana? Ada lulusan King Saud Mekah, ada lulusan Ummul Qura Mekah. Tapi ternyata ketika menipu umat, MA-nya maling agama. Apa pendapat teman yang tidak memiliki dasar terus dia mengajak kita untuk berdebat? Apakah kita harus menerima ajakan debat dia? Imam Malik, ada orang yang ngajak debat. Apa kata Imam Malik? Kalau kamu belum tahu agama kamu, cari aja sendiri. Saya udah paham. Kenapa Imam Malik tidak mau berdebat? Karena berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, "Ana za'im bibaitin birabadil jannah." Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia di pihak yang benar. Perdebatan gak ada manfaatnya. Berdebat ilmiah boleh, tapi itu harus memenuhi syarat. Syaratnya Anda ahli ilmu. Kalau Anda bukan ahli ilmu, sebatas penuntut ilmu, baru belajar Arba'in Nawawiyah aja udah berdebat. Mikir. Imam Ahmad bin Hambal pernah melewati majelis taklimnya Mu'tazilah. Imam Ahmad menutup apa? Telinga. Disuruh anaknya tutup telingamu nak. Setelah melewati, anaknya bertanya, kenapa ya ayahku? Kata Imam Ahmad apa? Syubhat begitu kuat menyambar-nyambar, sementara hati kita lemah. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, antum berapa hadis? Tapi kita lebih berani dari Imam Ahmad, Pak. Iwallah. Ya, baru belajar sunnah sebentar aja udah petantang petenteng, ngajak debat ini, debat itu. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Banyak kayak gitu tuh, Pak. Akhi, para penuntut ilmu jauhi debat. Ikuti jalan yang benar, hak. Kaji ilmu terus. Jangan jadikan perdebatan menjadi kendaraanmu. Kata para ulama, siapa yang dibukakan pintu debat, akan ditutup darinya pintu amal. Akan ditutup darinya apa? Pintu amal. Ya. Maka ini akal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ada beberapa pertanyaan tentang masalah demonstrasi. Kalau saya pribadi tidak setuju, Mas. Karena pertama fatwa ulama besar seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, semua sepakat mengatakan tidak boleh. Yang kedua, pengalaman demo-demo di negara-negara Islam tidak ada manfaatnya. Malah menimbulkan apa? Mudarat besar. Bahkan mereka yang membolehkan demo berhujah dengan perbuatan Ibnu Taimiyah yang mendemo. Padahal kalau kita baca sejarahnya, dan saya sudah paparkan sejarahnya secara lengkap di Facebook saya. Facebook saya namanya ub.cinta sunnah atau Tali Badrus Salam. Saya sudah paparkan tentang kisah sebenarnya tentang kejadian di zaman Ibnu Taimiyah itu. Justru itu jadi pelajaran buat kita bahwa seperti itu sangat mudah disusupi musuh-musuh untuk menghancurkan kita. Saya pribadi tidak setuju dengan demo. Dan saya belum pernah mendapatkan ulama besar di zaman ini yang menyatakan bolehnya. Ya, Allahu a'lam. Udah jam 11, alhamdulillah. Ustadz, apakah termasuk Jabariyah orang yang mengatakan saya belum diberi hidayah? Mas, kalau ada orang berkata saya belum diberi hidayah, tapi maksiat terus. Nah ini Jabariyah ini. Nanti aja, nanti Allah juga kasih hidayah saya kok. Tapi kalau yang dimaksud,
Saya belum diberi hidayah artinya saya belum dapat ilmu. Karena ilmu termasuk hidayah tidak? Maka antum harus ada usaha untuk mendapatkan hidayah dan mencari hidayah. Paham tidak? Iya. Mohon maaf karena saya mau segera pulang ke Jakarta kembali, Mas. Ya, daing-daing. Mohon doanya. Ya, dan mohon maaf juga kalau ada ucapan saya yang ya tidak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah karena kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.